Episode 3 Love Fit Marriage and Divorce Season 2 dimulai dengan Song Won dan Ibu Sahyun berbicara tentang rencananya untuk masa depan. Song Won mengatakan akan berpisah dari Sahyun dan membesarkan anaknya sendiri. Ia juga tidak menerima apartemen yang ditawarkan Ibu Sahyun. Ia mengatakan, jika Sahyun tak mau berpisah, ia akan menjual rumahnya dan pindah ke Jeju bersama kakaknya. Ibu Sahyun berpikir bahwa Song Won tidak materialistis, dan sangat berbeda dengan Hye Ryung. Setelah selesai menemui Ibu Sahyun, Song Won pergi ke gereja dan mulai berdoa untuk keselamatan anaknya. Pendeta di sana mengajaknya bicara. Pendeta tersebut mengatakan bahwa Tuhan telah memberkati Song Won dengan seorang anak. Sementara itu, ayah Sahyun sangat marah saat mengetahui Ibu Sahyun bersimpati pada Song Won. Ibu Sahyun memberitahu suaminya bahwa Song Won adalah wanita yang baik dan tidak seperti Hye Ryung. Ayah Sahyun semakin marah saat tahu bahwa Song Won adalah janda yang berusia 10 tahun lebih tua dari Sahyun. Ia berkata pasti Sahyun dan ibunya telah ditipu oleh Song Won. Song Won meminta Sahyun untuk meninggalkannya. Ia telah membuat keputusan akan membesarkan anaknya sendiri. Ia ingin Sahyun kembali ke istrinya. Song Won terus membujuknya. Akhirnya dengan berat hati, Sahyun pun setuju. Ami duduk sendiri, termenung mengingat perkataan Yusin yang meminta Ami tak berharap banyak padanya. Sementara itu, Hye Ryung mengajak Sieng minum di malam hari untuk melepas lelah. Hye Ryung menjemput Sieng dan pamit pada anak-anak Sieng. Saat Hye Ryung dan Sieng tiba di bar, ternyata Dong Ma ada di sana dan memperhatikannya. Dong Ma meminta pelayan mengantar minuman yang ia bayar untuk Hye Ryung. Namun Hye Ryung menolak. Dong Ma dan teman-temannya pergi terlebih dahulu dan membayar tagihan Hye Ryung tanpa memberitahu terlebih dahulu. Dong Ma memberi kartu namanya Oada Hye Ryung. Ia mengatakan bahwa ia adalah penggemar Hye Ryung. Gabin dan Hye Ryun duduk bersama. Gabin menceritakan tentang temannya yang sedang hamil. Gabin mengatakan ia berpikir untuk hamil juga, dan Hye Ryun setuju. Ibu Piang terbaring sakit. Ia ingin memberitahu Piang, namun tak jadi karena takut merepotkan. Sieng makan bersama anak-anaknya. Uram meminta ibunya membuatkan wortel untuk dimakannya saat belajar, karena sewaktu di sekolah ia melihat Jia memakan wortel. Pelayan di rumah Dong Mi memutuskan untuk berhenti bekerja karena takut dengan penampakan ayah Yusin yang dilihatnya. Dong Mi mempercayai pelayannya, dan ia memutuskan untuk tinggal bersama Yusin dan Piang untuk sementara. Esoknya ia pulang ke rumah mengemasi barang-barang, dan membuat banyak makanan. Ia percaya ayah Yusin ada bersamanya di rumah itu. Ia mengatakan bahwa selama menjadi istrinya, Dong Mi telah mengabdi dengan baik dan memberi kebahagiaan. Ia meminta ayah Yusin untuk segera pergi dari rumah itu. Seketika lampu padam. Dong Mi mengatakan bahwa ia tidak takut. Sementara itu, Song Won, Ami, dan Gabin bertemu dan saling bercerita. Song Won mengungkapkan bahwa dia putus dengan Sahyun. Ami dan Gabin bersimpati padanya. Yusin mendatangi Ami. Ia memberi kejutan pada Ami. Ia mendekor ruangan seperti suasana mendaki, sebagai ganti permintaan mendaki bersama yang diinginkan Ami. Ia meminta Ami mengerti posisinya yang tak bisa meninggalkan keluarganya. Ibu Sahyun menerima paket dari Dong Mi. Paket itu berisi teh dan sebuah surat yang isinya tertulis ucapan terima kasih Dong Mi pada ayah Sahyun yang telah memberikan obat dan memperhatikan Dong Mi. Hal itu membuat Ibu Sahyun marah. Malam itu, ayah dan Ibu Sahyun bertengkar. Ibu Sahyun mengatakan selama ini ia mengabdi dengan baik sebagai istri. Namun suaminya tak pernah mempedulikannya, bahkan saat ia sakit. Ia merasa hanya diperlakukan seperti pelayan. Ia mengatakan mulai saat itu ia tak akan memperlakukan ayah Sahyun sebagai suaminya lagi. Ayah dan Ibu Sahyun makan dengan suasana tidak enak karena Ibu Sahyun cuek. Saat itu, Hye Ryung menelepon dan memberitahu bahwa ia dan Sahyun akan datang ke rumah mereka. Hye Ryun duduk dalam mobil dan menerima telepon dari Gabin. Gabin mengatakan akan menjadi bintang tamu di acara radio yang dibawakan oleh Hye Ryung. Hye Ryun terkejut karena itu adalah radio di mana Sieng bekerja sebagai penulis.